Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Kurniawan. Kali ini saya akan menyampaikan presentasi perbandingan kinerja algoritma LTSM dan random forest untuk prediksi harga penutupan Bitcoin. Untuk yang pertama itu tujuan praktikum. Prediksi adalah proses ya untuk memperkirakan nilai masa depan berdasarkan data masa lalu. Dalam konteks ini saya mengambil Bitcoin sebagai salah satu cryptocurrency yang paling populer hingga saat ini. Fluktuasi harganya sangat dipengaruhi oleh faktor global dan kebijakan, menjadikannya berbeda dari aset lainnya seperti emas atau saham. Bitcoin yang pertama kali diperkenalkan pada tahun 2019 oleh Satoshi Nakamoto tidak diatur oleh lembaga keuangan sehingga pergerakan harganya sulit diprediksi. Oleh karena itu, banyak penelitian dilakukan untuk memprediksi harga Bitcoin mengingat volatilitasnya yang tinggi dan dampak terhadap ekonomi terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Penelitian ini mengusulkan pendekatan baru untuk memprediksi harga Bitcoin dengan membandingkan kinerja dua algoritma LTSM atau Long Short Term Memory dan Random Forest menggunakan time step 60. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih fokus pada penggunaan satu model saja, penelitian ini memberikan kontribusi baru dengan menguji dan membandingkan akurasi prediksi harga Bitcoin menggunakan dua algoritma tersebut. Evaluasi kinerja model nantinya dilakukan dengan menggunakan 3 metrik utama, yaitu RMSE atau Root Mean Squared Error, kemudian MAE atau Mean Absolute Error, dan R2 atau Coefficient Determinant. Kemudian lanjut untuk dasar teorinya, LTSM sendiri adalah jenis Recurrent Neural Network atau RNN yang dirancang untuk menangani masalah dalam pemodelan urutan atau data sekuensial terhadap waktu atau urutan peristiwa. Langkah-langkah utama dalam LSTM sendiri adalah processing data, kemudian membangun model LSTM, kompilasi dan pelatihan, kemudian evaluasi model, lalu prediksi. Untuk kasus yang sering diterapkan dalam LSTM adalah prediksi harga saham, prediksi harga Bitcoin, peramalan cuaca, dan analisis keuangan. Untuk random forest sendiri adalah algoritma ensemble yang menggunakan banyak poin keputusan atau decision trees untuk menghasilkan prediksi yang lebih akurat. Langkah-langkah utama dalam random forest dalam processing data juga, kemudian membangun model, kompilasi dan pelatihan, kemudian evaluasi model, dan kemudian langsung ke prediksi. Random forest lebih sering digunakan dalam masalah klasifikasi, terus kemudian regresi yang melibatkan banyak fitur dan tidak memerlukan data sekuensial seperti prediksi harga properti, deteksi penipuan, atau klasifikasi teks. Kemudian lanjut ke dataset yang digunakan. Dataset yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah data Bitcoin yang saya peroleh dari Kaggle. Data ini mencakup dari 1 Januari 2018 hingga 10 Desember 2024 dengan jumlah sampel sebanyak 60.719 data point. Dataset ini memiliki beberapa fitur penting yang menggambarkan data transaksi Bitcoin, antara lain ada open time, terus open, high, low, close, dan volume. Data ini digunakan untuk menganalisis dan memprediksi pergerakan harga Bitcoin dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang tercatat dalam dataset
seperti harga pembukuan, penutupan, volume perdagangan, dan fluktuasi harga dalam periode waktu tertentu. Kemudian untuk langkah-langkah implementasi ada 4 langkah ya. Langkah yang pertama adalah tahap persiapan data yang merupakan langkah awal untuk di mana data Bitcoin dari Kaggle tadi diimpor dan disiapkan untuk analisis lanjut. Selanjutnya dilakukan processing data termasuk penanganan missing values untuk memastikan data bersih dan konsisten. Kemudian kolom open time kemudian dikonversi dalam format datetime agar dapat diolah dengan benar dalam analisis time series. Setelah itu data dinormalisasi menggunakan teknik seperti min-max scaler untuk menyamakan skala pada fitur agar model dapat belajar secara optimal. Jika terdapat fitur kategorikal, dilakukan encoding agar dapat diproses dengan baik oleh algoritma yang akan digunakan. Tahap pemilihan algoritma melibatkan pemilihan metode yang paling sesuai untuk kasus prediksi harga Bitcoin berdasarkan karakteristik data dan tujuan analisis. Algoritma LSTM dipilih karena termasuk dalam kategori RNN ya, yang sangat efektif dalam menangani data time series. LSTM mampu mengingat pola data historis dalam jangka waktu yang panjang dan memanfaatkannya untuk prediksi nilai di masa depan. Sementara itu, algoritma random forest merupakan metode ensemble learning yang menggabungkan banyak pohon keputusan atau decision tree untuk meningkatkan akurasi prediksi. Dan lanjut untuk implementasi LSTM, yang pertama adalah transformasi data time series, kemudian ada arsitektur model LSTM. Model LSTM dibangun dengan beberapa lapisan layer seperti LSTM layer, dropout layer, dan dense layer. Kemudian lanjut untuk kompilasi model, lalu yang keempat pelatihan model. Untuk implementasi random forest sendiri, yang pertama persiapan fitur dan target. Fitur yang saya ambil kali ini open, high, low, close, volume. Dipilih berdasarkan variabel independent X, sedangkan close saya gunakan untuk variabel Y. Untuk yang kedua dilakukan pemodelan random forest. Kali ini di pemodelan random forest tersebut saya gunakan parameter N estimator ya untuk menentukan jumlah pohon keputusan dalam model. Terus kemudian dilakukan pelatihan model, lalu untuk prediksi data. Kemudian lanjut, tahap ini bertujuan untuk mengukur seberapa baik kedua model memprediksi harga Bitcoin. Evaluasi dilakukan menggunakan 3 metrik yaitu RMSE, kemudian MAE, dan R2 score. Setelah evaluasi, hasil metrik dari kedua algoritma dibandingkan untuk menentukan model mana yang memiliki performa terbaik dalam memprediksi harga Bitcoin. Kemudian lanjut ke hasil praktikum. Dari tabel dari gambar tersebut merupakan hasil perbandingan data aktual versus prediksi LSTM yang mana mendapatkan hasil RMSE sekitar 4.100
115, kemudian MAE 1735 dan R2 score sebanyak 94,92%. Di sebelah kanan ini adalah hasil aktual versus prediksi random forest ya, yang mana hasil RMSE dan MAE lebih baik ketimbang LSTM. Tapi untuk R2 score untuk random forest sendiri lebih tinggi hasilnya untuk R2 score. Tapi secara keseluruhan random score lebih unggul ya untuk prediksi harga Bitcoin jika fokusnya pada akurasi nilai prediksi. Terus lanjut ke pembahasan. Pada tahap ini data yang telah diinput diolah dari data mentah menjadi data siap digunakan untuk tahap selanjutnya. Proses ini mencakup pengecekan data kosong, penanganan missing value, dan penghapusan kolom yang tidak relevan. Untuk selanjutnya dilakukan tahap split data, di mana data dibagi menjadi dua bagian ya. Untuk 80% data latih atau trend data dan 20% untuk tes data atau data uji. Kemudian lanjut untuk pada tahap modeling. Model yang telah dilatih menggunakan data pelatihan akan diuji menggunakan data testing. Proses ini melibatkan perbandingan antara dua aktual, data uji, dan data prediksi untuk mengukur performa model. Evaluasi dilakukan dengan menggunakan metrik MAE, RMSE, dan R2 score. Hasil dari metrik evaluasi kemudian dianalisis dan divisualisasikan dalam bentuk grafik untuk menentukan konfigurasi model. Kemudian lanjut dari tabel hasil prediksi algoritma LSTM dan versus random forest. Dari data tersebut, random forest memiliki kinerja yang jauh lebih baik dalam hal RMSE dan MAE, menunjukkan bahwa model ini lebih akurat dalam memprediksi nilai sebenarnya. LSTM memiliki R2 score yang lebih tinggi, yang berarti lebih baik dalam menjelaskan hubungan antar variabel input dan output. Adapun faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi ya. Yang pertama itu harga Bitcoin sangat kompleks dan dipengaruhi oleh banyak faktor termasuk sentimen pasar, regulasi, adopsi teknologi, dan peristiwa global. Model LTSM yang digunakan belum cukup kompleks untuk menangkap semua pola ini. Kemudian masih ada kemungkinan model yang mengalami overfitting pada data trend. Kemudian time step yang digunakan adalah 60 hari ya, yang mungkin kurang optimal atau tidak optimal. Data yang saya gunakan merupakan data per jam yang dapat menghasilkan noise yang tinggi dan fluktuasi harga yang cepat. Untuk yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan, model random forest yang saya buat untuk prediksi harga Bitcoin menggunakan fitur open, high, low, dan volume menghasilkan R2 score 86,58%. Hal ini menunjukkan bahwa model belum mampu menangkap kompleksitas pergerakan harga Bitcoin dengan baik. Kemudian model LSTM yang telah dibuat untuk prediksi harga Bitcoin menunjukkan potensi dalam memprediksi tren umum pergerakan harga. Namun masih terdapat ruang untuk perbaikan dalam hal akurasi. Untuk saran perlu adanya fitur-fitur relevan ya, seperti
penambahan volume perdagangan, sentimen pasar atau indikator teknikal. Kemudian jangan gunakan data per jam ya. Gunakan data harian atau mingguan untuk mengurangi noise dan melihat pola jangka panjang. Dan perlu menambahkan time step yang berbeda untuk menemukan nilai optimal yang menangkap pola data dengan baik. Atau bisa menambahkan time step 3 atau 4 karena yang saya gunakan tadi hanya di 60 hari. Mungkin bisa ditambahkan untuk time step-nya di 100 atau 300 hari ya. Cukup sekian presentasi dari saya. Mungkin banyak yang kurang dari presentasi saya. Selanjutnya saya akan menambahkan fitur-fitur tersebut sebagai pembelajaran untuk saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.